Oke, karena banyak banget dari kalian yang request spill Ci tentang pengalaman di wahana bermain. Oke, aku nggak akan sebut brand atau nama wahana bermainnya itu apa. Pokoknya aku nggak akan sebut namanya, aku nggak akan spill namanya. Aku cuman spill pengalaman aku aja ya. Jadi aku tuh termasuk orang yang suka banget main sesuatu yang ekstrim. Aku tuh suka nyoba sesuatu yang ekstrim gitu. Makanya aku suka kayak main roller coaster gitu-gitu tuh aku suka. Nah, jadi aku itu lumayan sering sebenarnya main wahana bermain. Yang gak sering banget sih, maksudnya dalam setahun tuh bisa beberapa kali main sama saudara-saudara aku, terus sama si Koiwa juga waktu masih pacaran. Jadi pada saat aku main di hari itulah ya, di hari itu aku udah sering lah, ibaratnya udah sering. Nah, pas lagi main ke situ lagi, waktu itu tuh ada satu wahana baru. Wahananya tuh kayak kicir-kicir gitulah, kicir-kicir ya aku bilang ya. Pokoknya aku gak akan spill aku main di mana. Nah, tapi sebelum main si kicir-kicir ini, aku tuh lagi main arum jeram, kayak arum jeram gitu. Udah ngantri lama, akhirnya mainlah aku sama ada Ko Iwan, ada sepupu aku, ada adik aku juga, ada koko aku kalau nggak salah. Seingat aku sih seperti itu. Pokoknya kita main itu sampai sore, sampai lewat maghrib. Nah, pas lagi main arum jeram ini biasa aja sih, seru gitu. Tapi ada yang apa ya, bikin aku berpaling gitu ibaratnya tuh, jadi nggak fokus gitu gara-gara. Jadi kan posisi kalau arum jeram kan dia bulat gini, jadi kita bisa duduk ngadep ke depan atau pas kita kebalik bisa ngadep ke belakang. Nah, waktu itu posisi aku tuh ngadep ke depan, jadi aku ngelihat mau turun mau gimana arahnya tuh aku kelihatan. Dan di saat itu aku ngeliat ada sosok cowok, dia jongkok dalam area permainan loh ya, jadi dia bukan di bannya tapi dia di pinggiran batu. Oke, dia jongkok aja gitu, terus dia ngeliat ke bawah air gitu, kayak nunduk gini aja, dia mengaca. Jadi posisi bajunya tuh udah agak lusuh gitu, pakai celana pendek, bajunya ya seingat aku kayak ada kerah kemeja gitu, agak lusuh. Terus aku ingat banget dia begini, terus dia nunduk aja gitu. Pas aku mau lewat, pas posisi aku udah mau lewat, ban aku mau lewat, dia agak noleh gini ngeliat ke arah aku, dan aku nggak berani lihat. Maksud aku ya kan aku nggak kenal juga gitu. Jadi aku cuma ngelirik doang. Ih, dalam hati aku kok bisa sih ada orang di sini, emang nggak bahaya gitu. Maksudnya itu kan curam, licin, terus arusnya juga cukup deras gitu. Begitu pas dia jongkok di sini dan ban aku pas lewat papasan, ternyata kan kalau kita logikanya, jadi kita kalau sebagai manusia pasti di air itu ada bayangan kita kan, ada pantulan kita. Nah, itu dia nggak ada. Jadi pas posisi aku lihat itu dia nggak ada pantulan, terus dia cuma ngeliatin aku doang. Pas aku ngadep ke belakang, dia cuma jongkok, nunduk lagi sambil ngelirik gitu, ngelirik aku. Wah, di situ aku tahu, wah ini ada yang nggak beres itu, ini kayak aku diperingatin atau apa gitu kan. Udah aku diam doang. Di situ aku diam doang, aku nggak ngasih tau siapa-siapa. Udahlah, udah nggak mau main lagi, aku udah pikirannya begitu. Udah nih mau pulang. Sebenarnya ini aku udah mau pulang. Itu tuh udah mau maghrib, udah setengah enam lebih udah mau pulang. Terus nggak tahu kenapa, seru aja tuh ngeliat main orang main kecil-kecil, dan udah nggak terlalu rame karena awalnya pengen nyoba tapi rame banget ngantrinya. Nah, posisi saat itu tuh udah nggak terlalu rame, jadi begitu kalau kita ngantri kita langsung dapet giliran gitu. Akhirnya aku coba lah gitu. Maksudnya aku bisa bilang itu bener-bener apa ya, memacu adrenalin banget, seru gitu, seru memang. Maksudnya aku naik itu berdua, tapi aku lupa aku naik sama sepupu aku apa sama adik aku lupa. Yang lain itu di bawah nungguin, dan aku naik itu 3 kali. Kalian bayangin 3 kali loh. Jadi pas aku naik, wih seru gitu ya. Aku cuman apa ya, pas pertama naik tuh pokoknya seru aja gitu, senang, wah pengen lagi, ini enak nih, seru pokoknya. Bikin apa ya, bikin deg-degan, bikin apa ya, pokoknya bener-bener memacu adrenalin yang wah gue harus coba lagi gitu. Dan aku nggak turun, aku langsung bilang, mbak saya naik lagi. Jadi aku tetap di kursi itu, aku nggak ngantri lagi, aku tetap duduk dan aku langsung naik lagi.
Begitu naik lagi yang kedua, pas posisi kebalik terus begini, pertama aku sekelibet gitu, aku ngeliat ke arah pohon, kok ada cewek duduk. Nah di situ feeling aku udah gak enak. Oke, aku ngeliat ada cewek lagi duduk di pohon dan dia ngeliat ke arah aku. Dia ngeliat ke arah aku pikir aku aja kali yang salah lihat. Pas muter ke situ dan arah yang sama, aku ngeliat lagi. Dia masih duduk di situ dan dia ngeliatin aku. Dan aku tahu ya itu bukan manusia lah ibaratnya seperti itu. Dan aku tahu ini peringatan buat aku. Aku apa ya, cuman ngerasa wah feeling aku nggak enak aja gitu, nggak enak kan. Udah, tapi itu 2 kali doang, abis itu nggak ada tuh, abis itu nggak ada. Ya udah, ketiga kali nih diajak lagi, sekali lagi yuk gitu. Aku udah mau turun posisi itu, sekali lagi gitu. Udah terakhir ya, abis ini pulang, aku bilang gitu. Iya pulang gitu. Ya udah, aku tetap duduk di kursi itu. Kan itu begitu kita turun, kuncinya tuh kan kebuka, kita bisa ngangkat sampai sini. Dan kita mau lagi kan kita tinggal turunin, dia akan nyetak sendiri, dia akan ngunci sendiri loh, itu akan ngunci sendiri. Posisi udah naik, udah cukup loh, sekitar 2 meter ada itu, udah mulai naik. Aku ngeliat cewek itu lagi, tapi dia udah di bawah, dia udah ada di kerumunan kayak orang-orang, tapi dia berdiri aja gitu di antara orang-orang itu, di antara keramaian itu dia berdiri dan dia ngeliat ke arah aku. Dari situ aku udah apa ya, feeling aku udah gak enak banget. Bener, setelah aku lihat dia, kalian tahu apa, kunci pengaman yang aku pakai itu nggak berfungsi sama sekali. Aku sampai teriak, mbak ini belum kekunci, aku teriak gitu. Tapi nggak tahu kenapa kayaknya nggak ada yang denger aku aja gitu, kayak suasana tuh kayak kesannya berisik banget, padahal udah nggak terlalu rame loh saat itu. Dan aku udah nyoba nyetek segala gimana cara biar kekunci, itu udah naik loh, naik, dan aku tetap lagi ngeliat dia lagi ngeliatin aku. Jadi posisi aku di atas, dia berdiri di bawah sini, dan kita saling ngeliat-ngeliatan. Dan ini nggak bisa dikunci, kalian bayangin ini nggak bisa dikunci, dan aku udah naik. Oke, udah mulai naik. Akhirnya aku teriak, mbak ini nggak kekunci, aku bilang gitu kan. Yang lain tuh kunci biasa aja. Akhirnya aku ambil keputusan itu, aku buka, aku lompat. Dan itu aku lompat cukup tinggi loh, sekitar udah mau 2,5 mau ke 3 meter. Itu aku lompat dan aku lari. Aku bilang, punya aku nggak kekunci, aku bilang gitu. Aku langsung lari. Aku ke arah waktu itu Pak Iwan apa siapa, aku lupa, yang nunggu di bawah juga. Aku ke arah mereka, terus aku bilang, punya aku nggak kekunci, aku bilang gitu. Dan gak lama aku ngeliat cewek itu masih ada di antara orang-orang yang ada di bawah. Sekarang kita sama-sama di antara kerumunan orang-orang itu, dan dia masih ngeliatin aku. Gak lama dari situ dia hilang gitu. Tapi di situ kalian nyadar gak sih kalau persekian menit aja aku nggak ngeh bahwa itu sekarang tuh kebuka, nggak kekunci. Aku udah nggak tahu deh gimana kalau itu naik ke atas, ke ibaratnya mental ke sana ke sini gitu kan. Wah, dari situ aku udah bilang oke, kayaknya ini terakhir kali aku kesini. Maksud aku ya menurut aku terlalu banyak hal-hal gaib aja yang ada di situ gitu. Entah itu bekas pengunjung atau gimana, aku nggak mau berspekulasi terlalu jauh lah. Pokoknya intinya sejak kejadian itu adalah terakhir kali aku main wahana, bermain di situ. Oke, di situ udah nggak pernah lagi sampai saat ini. Mungkin udah lebih dari 10 tahun kali ya. Enggak lebih dari 10 tahun sih, cuman udah cukup lama sih, hampir 10 tahun aku udah nggak pernah kesana lagi sejak kejadian terakhir itu. Jadi itu sih, aku ngelihat beberapa penampakan di sana dan membuat aku berpikir bahwa udah deh, aku kayaknya nggak safety lagi main di situ. Jadi kayak gitu sih cerita yang yang aku alamin selama bermain di situ. Semoga menjawab kekepoan dan penasarannya kalian.